Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dunia Kau kehendaki bersatu dalam diri Yesus, Adam baru. Kami mohon diberi semangatnya, agar selalu menghormati dan mengakui nama-Mu yang kudus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama di Kau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang masa. Amin. Kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara dengan kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop Injil hari ini, kita mendengar tentang Yesus. Setelah pelayanan penyembuhannya, dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Penting bagi dia untuk kembali kepada Allah agar dapat mengikuti pelayanan mengajar, mewartakan dan menyembuhkan. Tanpa doa, maka kita akan menjadi seperti orang-orang Korintus yang dicaci oleh Paulus, karena hanya menjadi manusia yang sensual dan karena tidak rohani. Itulah sebabnya mereka memiliki slogan-slogan mereka dan terpecah di antara mereka sendiri. Jadi marilah kita mengikuti Yesus dalam menemukan tempat yang sepi untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama Yesus, mendengarkan firman-Nya dan membawa kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan.